Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالحمد لله رب العالمين. Jemaah yang semoga Allah muliakan kita semua. Suatu saat salah seorang adib atau salah seorang sastrawan terkenal di Timur Tengah sana, namanya Syekh Tontowi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menuliskan sebuah pesan yang dia katakan, saya membaca begitu banyak buku, tapi ada satu buku yang begitu berkesan bagi saya, yaitu buku yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, salah seorang ulama terdahulu. Dalam bukunya Saidul Khatir, dalam bukunya tersebut beliau menulis perkataan yang menurut saya sangat membekas, kata Syekh Tantowi, yaitu ketika beliau menulis inna athara ta'ati yadhhab wa yabqa thawabu. Sesungguhnya kelelahan ketika seseorang melakukan ketaatan itu suatu saat pasti akan hilang, wa yabqa thawabu, dan akan tersisa pahalanya. Wa inna athara al-ma'siyah atau ma'asi yadhhab, begitu pula dengan kenikmatan ketika seseorang melakukan kemaksiatan. Itu hanya terasa ketika melakukannya saja, setelahnya hilang. Wa yabqa iqabu, akan tetapi tersisa hukumannya. Dan perkataan ini menurut saya sangat cocok bila kita alhamdulillah menyambut Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi, yaitu kelelahan kita ketika beribadah, ketika sholat malam, ketika tarawih dengan yang mungkin panjang 11 rakaat, ketika kita menahan lapar, itu tidak terasa lagi setelah melewatinya, ketika menghadapi kegembiraan Idul Fitri. Akan tetapi ya, bila kemudian kita melaksanakannya sesuai syarat dan juga ikhlas, yang kita harapkan ada pahala yang besar yang menanti. Dan begitu pula na'udzubillah, orang-orang yang dahulu meninggalkan ketaatan atau beberapa hari yang lalu meninggalkan ketaatan di bulan Ramadan, bahkan ada yang berani untuk tidak berpuasa, kenikmatan dia makan di siang hari ketika orang berpuasa itu sudah hilang, dia cuma terasa pada saat itu saja. Akan tetapi yang tersisa adalah dosa yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh dia. Na'udzubillah. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita insyaallah akan sama-sama membahas mengenai fikih seputar salat Id, yang antara lain para ulama katakan di antara hikmahnya dilaksanakannya salat Id adalah asyukru lillahi ta'ala ala ma an'ama Allahu bihi, adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada kita. Min ada'il ibadati muta'alliqah bihima. Ketika kita selesai melaksanakan ibadah yang berhubungan, antara lain itmamis shaum syahri Ramadan, ketika kita selesai menyelesaikan saum pada bulan Ramadan yang pahalanya kita harapkan bersamaan dengan juga dengan qiyam, dengan sholatnya, dan juga ibadah-ibadah lain yang di dalamnya adalah penghapusan kita dari catatan para ahli neraka. Dan juga
merupakan bentuk meninggikan syiar Islam, salat Id. Dan juga salat Id ini adalah sebagaimana setiap umat memiliki hari besar, maka umat Islam hari besarnya adalah hari Id. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, bahwa ketika Nabi SAW pindah ke Yathrib, ke kota Madinah saat itu, orang-orang di kota Madinah saat itu memiliki 2 hari yang mereka di sana bersenang-senang, hari rayanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qad abdalakumullahu bihima. Sesungguhnya Allah telah menggantikannya 2 hari yang biasa kalian rayakan tersebut. Khairan minhim, lebih baik daripada keduanya, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Sehingga Id adalah sebuah perayaan yang di situ antara lain memperlihatkan kekuatan umat muslim ketika semua dikumpulkan dalam satu lapangan. Bahkan perempuan yang dipingit sekalipun disunahkan untuk keluar walaupun dia tidak sholat, namun dia duduk di belakang jemaah untuk melihat keagungan syiar-syiar Islam pada hari itu. Id secara makna dari kata aud atau kembali, dari kata kembali. Menurut Khatib Asy-Syarbini, salah seorang ulama terkenal dari Syafi'iyah, disebut Id karena litakarrurihi kulla amin. Karena dia disebut kembali karena ini adalah perayaan yang kembali setiap tahun. Jadi sesuatu yang kembali dalam bahasa Arab disebutnya Id, sesuatu yang kembali. Begitu pula dengan hari ini, hari raya yang terulang setiap tahun, kembali lagi, terulang kembali. Kemudian berkaitan dengan sholat Id, para ulama menyebutkan mengenai syarat sah dilaksanakannya atau diadakannya sholat Id. Yang pertama, menurut jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah dan juga pengikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang pertama seseorang adalah dia istiqan atau dia tinggal menetap di suatu negeri, sehingga seseorang yang safar tidak diperintahkan untuk sholat Id. Contohnya seseorang yang sama-sama berombongan melakukan safar, mereka tidak disunahkan untuk sholat Id. Karena Nabi SAW dahulu dalam safar-safar beliau tidak pernah disebutkan bahwa beliau melaksanakan sholat Id. Begitu juga dengan para khulafaur rasyidin, para khalifah-khalifah pengganti beliau. Kemudian juga para ulama menyebutkan syarat berikutnya adalah min syuruti salatil Id an takuna fi jama'atin, bahwa salat Id dilaksanakan secara berjamaah. Yang disebut berjamaah minimal 3 orang, Pak ya. Minimal 3 orang, dan ini madhab dari jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah dan juga Hanabilah atau pengikut Ahmad bin Hanbal. Dan juga ini perkataan Imam Syafi'i yang terdahulu. Kemudian mengenai waktu pelaksanaan sholat Id, waktu awalnya adalah para ulama mengatakan hina irtifa'i syamsi qida rumhin, yaitu ketika matahari dia sudah mulai naik setinggi tombak. Rumhin ini disebutnya tombak Arab, Pak. Tombak Arab ini perkiraan tingginya sekitar 12 jengkal. 12 jengkal tangan sedang orang Arab. Mungkin kalau kita 20 cm ya kira-kira 2,5 meter kira-kira. Jadi ketika tombak ditancapkan misalnya di padang, di sebuah padang, kita lihat kira-kira matahari sudah tinggi sekitar setinggi tombak. Dan ini kalau di kitab pelaksanaannya kira-kira kata para ulama sekitar 15 menit, umumnya 15 menit setelah waktu syuruk. Setelah waktu syuruk, ada jadwal syuruk tambah 15 menit. Atau umumnya kalau untuk daerah Jawa Barat khususnya Bandung kira-kira sejam setengah setelah jadwal waktu sholat subuh. Itu waktu pelaksanaannya yang difahami oleh jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah dan juga Hanabilah. Kemudian kapan waktu terakhirnya?
waktu terakhir pelaksanaan sholat id, yaitu para ulama mengatakan, dan ini ijma, artinya semua ulama sepakat, yastamiru waktu sholatil idaini ila zawal. Waktu sholat id, dua sholat id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, itu hingga waktu menjelang matahari tergelincir, yaitu menjelang subuh. Maaf, menjelang zuhur. Menjelang zuhur. Ini waktunya, waktu pelaksanaan. Jadi andaikan ada satu halangan di satu tempat, kaum muslimin kemudian tidak bisa melaksanakan sebagaimana waktunya. Contohnya kita biasa jam 7, Pak ya. Lalu kemudian kita laksanakan jam 9, boleh. Laksanakan jam 10, boleh. Bahkan sampai jam setengah 12 pun boleh. Pokoknya belum sampai sebelum zawal ya. Kalau zawal kita kira-kira jam 12-an menjelang zuhur. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam sebuah hadis riwayat Abi Umair ibn Anas bin Malik, anaknya Anas bin Malik, bahwa beliau mendengar dari para paman-pamannya ketika zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu zaman ayahnya, zamannya Anas bin Malik, bahwa ada seorang Ansor yang merupakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan pernah pada suatu masa pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat mendung sehingga tidak terlihat hilal, sulit untuk melihat hilal, sehingga disempurnakanlah hingga ke 30 hari atau hari ke-30. Kemudian pada esoknya tiba-tiba ada seorang pengendara kuda yang dia datang di penghujung hari, yaitu sekitar menjelang sore, ya. Dan kemudian mereka, ya, para penunggang kuda ini fasyahidu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum ra'aul hilal bil ams. Kemudian mereka semua bersaksi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada malam sebelumnya mereka melihat hilal. Maka kemudian Nabi SAW menerima persaksian mereka. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya an yuftiru, untuk mereka berbuka puasa. Wa an yakhruju ila idihim minal ghad. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk keluar melaksanakan sholat id, yaitu esok harinya. Para ulama mengatakan, artinya kalau misalnya sore itu, ya, atau di penghujung menjelang sore masih bisa dilaksanakan sholat id, tentunya akan dilaksanakan pada saat itu juga. Akan tapi Nabi SAW tetap menyuruhnya untuk dilaksanakan esok hari. Artinya batasnya adalah kira-kira sebelum siang berakhir atau pertengahan siang lebih tepatnya, yaitu sebelum zawal. Dan ini ijma, para ulama bersepakat atas waktunya. Oleh karena itu, andaikan kejadian seperti itu, ya, kejadian seperti itu, kita tinggal di suatu tempat yang kita benar-benar mengandalkan ru'yah, benar-benar mengandalkan penglihatan atas hilal, dan saat itu cuaca tidak memungkinkan untuk kita lihat, terus tiba-tiba kejadian seperti itu, kita sempurnakan 30. Ternyata ada yang memberitahu, seseorang yang adil, seseorang yang agamanya dipercaya, dia mengatakan, saya demi Allah saya melihat, ya, dan diterima apabila dari 2 orang menurut sebagian ulama, kami melihat telah ada hilal tadi malam. Maka kemudian diterima persaksian mereka, maka kaum muslimin saat itu berbuka. Lalu kemudian kapan sholat id dilaksanakan? Esok harinya sebagai qada, ya. Bila kejadian seperti itu, sehingga menurut jumhur ulama dari Hanafiyah dan Syafi'iyah dan juga Hanabilah, mereka mengatakan yusra' qada'i salatil id fi yaumi tsani idza lam yu'lam bi thubuti ru'yatil hilal. Oleh karena itu disyariatkan mengqada salat id pada hari kedua apabila tidak diketahui adanya hilal kecuali setelah lewat zuhur. Jadi baru ketahuan itu setelah zuhur, ternyata tadi malam sudah ada hilal, maka pada saat itu mengqada salat id esok harinya di hari kedua. Dan juga di antara sunnah adalah sebagaimana kita ketahui, Idul Adha itu waktunya diakhirkan. Artinya lebih agak ke siang dikit, ya. Adapun Idul Fitri diakhirkan dan Idul Adha disegerakan. Karena salat Id Idul Fitri
Kenapa diakhirkan? Karena ini sesuai agar ada waktu yang leluasa bila seseorang ingin mengeluarkan zakat fitrinya di waktu fadilah, di waktu yang paling utama, sehingga masih ada waktu yang leluasa. Dan disegerakan sholat Idul Adha karena juga untuk meringankan, karena setelah itu kita ketahui ada kesibukan lain, yaitu kita akan memotong hewan kurban. Kemudian juga pertanyaan, bagaimana bila seseorang dia terlambat ke lapangan, sudah selesai, bapak-bapak sama ibu-ibu, ibu-ibunya terlalu sibuk dandannya, kesiangan nyampe, semua bapak udah siap segala, ibu-ibu belum siap, nyampe lapangan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, aduh, udah bajunya paling keren Pak ya. Kalau seperti ini, apakah harus kemudian diqadha atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak diqadha, namun jumhur ulama mengatakan tuqdha salatul id liman fatathu ma'al jamaah, tetap diqadha bagi seseorang yang kehilangan salat id bersama jamaah. Jadi apabila dia sampai lapangan ternyata sudah selesai, gara-gara bapak terlambat ceritanya, bapak tetap laksanakan sholatnya 2 rakaat. Tetap laksanakan sholat 2 rakaat dengan sifat-sifatnya yang kita ketahui nanti, atau kita akan jelaskan nanti. Tetap kita laksanakan seperti itu. Dan ini berdasarkan jumhur mengatakan seperti itu. Yang pertama karena secara umum dia adalah sholat yang tertinggal. Dan Nabi SAW katakan, man nasiya sholatan au nama anha, barang siapa yang lupa akan suatu sholat, untuk melaksanakan suatu sholat, atau dia tertidur, fa kaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha, maka kafaratnya adalah dia laksanakan begitu dia ingat. Ya, dalam hal ini ya, dia dikiaskan kepada hal seperti itu. Dan juga ada riwayat dari Anas bin Malik bahwa beliau pernah terlambat untuk sholat id, lalu kemudian beliau mengqadhanya bersama keluarganya. Ya. Dan juga ada hadis yang disebutkan yang menjadi dalil adalah idza uqimatus sholati fala ta'tuha tas'auna wa atuha tamshuna wa alaikum bisakinah. Bila kalian tertinggal dari sholat, maka datanglah dengan tenang, jangan kemudian berlari-lari. Ketika kita ketinggalan sholat berjamaah, sudah qomat atau orang sudah mulai, lalu kita berlari-lari, tidak. Nabi SAW memerintahkan alaikum bisakinah. Fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapati dari sholatnya imam, maka sholatlah bersama dia. Ya. Artinya ketika kita dapat imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Jangan kemudian kita menyelesaikan Al-Fatihah, imam sudah sujud atau sudah dalam ruku, tapi kita ikuti sesuai dengan keadaan imam. Begitu juga dalam sholat dalam sholat id, kita ikuti, dan sisanya yang tertinggal, kita tertinggal 1 rakaat, maka kita sempurnakan, tambah 1 rakaat lagi. Jadi bila bapak ibu ketinggalan 1 rakaat, maka sempurnakan menjadi 2 rakaat. Ya. Karena ini banyak pemahaman keliru di masyarakat, bahkan ada juga yang, mohon maaf, ada yang ustadz yang mengatakan seperti itu, bila kemudian ketinggalan sholat id dapat 1 rakaat, ya sudah 1 rakaat saja. Ini suatu perkataan yang tidak dikatakan oleh para ahli ilmu. Para ahli ilmu mengatakan ya disempurnakan menjadi 2 rakaat seperti itu. Kemudian di manakah tempat untuk dilaksanakan sholat id? Yustahabul khuruj li salatil id ila musalla fi sahra kharij al balad. Disukai untuk melaksanakan sholat id di sebuah lapang, ya, kalau di sana daerah padang, ya, daerah padang pasir yang dia agak sedikit keluar kota, ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, kalau di kita mungkin sulit, di kita yang lapang, ya, lapangan seperti itu. Dan juga para ulama mengatakan yajuzu bila karahah salatul id fil masjid in kana li udhrin. Dan juga diperbolehkan di masjid tanpa ada makruh, ya, artinya boleh bila memang ada sebuah uzur. Bila ada sebuah uzur, misalnya hujan, maka diperbolehkan tanpa ada masalah
dilaksanakan di masjid, dan ini ijma ulama, kesepakatan para ulama. Lalu kemudian salat Id kita ketahui la yusra' li salatil Id adzanun wala iqamatun. Tidak disyariatkan dalam salat Id ada azan ataupun iqamat. Adapun sebagian ulama, contohnya di Syafi'iyah, mengatakan bagi mereka mengatakan bisa mengatakan salatul jami'ah, salatul jami'ah. Ini seperti panggilan ketika salat kusuf, salatul jami'ah. Mereka para ulama Syafi'iyah mengkiaskan pada salat kusuf, sehingga menurut sebagian mereka mengatakan diperbolehkan memanggil dengan seperti itu, as-salatu jami'ah. Namun ini diperselisihkan, ulama lain mengatakan tidak perlu, karena memang hukum asalnya tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau memanggil dengan panggilan tertentu ketika sholat Id. Lalu bagaimana dengan tata caranya sholat Id? Yang pertama kita ketahui dia adalah 2 rakaat, dan dia ini berdasarkan ijma ulama, dan dilaksanakan sholat Id tentu kita ketahui sebelum dilaksanakan khutbah, dan ini menurut berdasarkan ijma ulama. Dan disunahkan takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua, dan ini merupakan sesuatu yang sunnah dan bukan wajib. Dan ini madhabnya jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah. Jadi bukan wajib takbir ini, sehingga bila imamnya lupa, qadarullah, karena 1 atau 2 hal imamnya lupa, maka tidak masalah, sholatnya tetap sah. Kemudian juga disunahkan mengangkat tangan ketika takbir. Ketika takbir tambahan dia mengangkat tangan, dan ini madhab jumhur ulama. Mengangkat tangan. Ya. Kalau begitu kalau tidak mengangkat tangan, ya, misalnya karena ada satu hal saya tidak mengangkat tangan, tetap sah, karena dia adalah disukai untuk melakukan itu, tapi bukan wajib. Lalu bagaimana dengan seseorang yang dia terlambat sehingga tertinggal takbirnya imam? Misalnya imam sudah takbir keempat, kita baru masuk bahkan takbiratul ihram. Apakah perlu diqadha? Jawabannya tidak perlu, dan ini berdasarkan pemahaman jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka mengatakan tidak perlu kita mengqadha. Jadi bapak kesiangan, imamnya sudah takbir sampai 3 kali, apakah saya harus menyelesaikan menjadi 7? Tidak. Langsung ikuti saja sesuai dengan imam. Kemudian juga, lalu apakah yang 7 kali ini, yang pertama, apakah 7 itu bersama takbiratul ihram atau bukan? Nah, ini para ulama berbeda pendapat, Pak. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Takbir 7 kali di awal itu apakah dengan takbiratul ihram atau bukan? Menurut Imam Syafi'i, takbir 7 kali itu setelah takbiratul ihram. Jadi kalau di total jadi 8, Pak. Namun sebagian ulama lain, ya, contohnya dari madhab Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hambal, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari dan Ibnu Taimiyah, bahwa dia 7 kali itu bersama takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram sekali, sisanya tambahannya 6. Kalau dalam madhab Syafi'i, takbiratul ihram Allahu Akbar ditambah 7 kali setelahnya. Bagaimana mereka bisa berbeda? Mereka berbeda karena perbedaan dalam memahami hadisnya. Hadisnya sama, Bapak Ibu sekalian, yaitu hadis dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fi idin 12 takbiratan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir ketika salat Id itu 12 kali takbir. Sab'an fil ula, 7 kali di rakaat pertama, wa khamsan fil ukhra, dan 5 di rakaat setelahnya. Walam yusalli qablaha wala ba'daha, dan beliau tidak salat sebelumnya dan juga salat sesudahnya. Tidak ada salat sunnah sebelumnya dan setelahnya. Artinya hadis ini memang menyatakan, ya, agak sedikit kurang jelas. Hanya disebutkan bahwa Nabi SAW 12 kali takbir, 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat
yang kedua. Namun tidak dijelaskan apakah 7 ini sama takbiratul ihram atau tidak. Nah, ini yang kemudian menyebabkan para antara Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain berbeda pendapat. Jadi dalilnya sama, Pak. Dalilnya sama, tapi kita lihat ini juga jadi pelajaran bagi kita. Tapi terkadang para ulama berbeda sudut pandangnya, dan ini sangat wajar ya. Sangat wajar. Apakah memang 7 ini setelah takbir ataupun bersama takbir, ini memang sama-sama terdapat kecenderungan ke salah satu pendapat. Lalu kalau kita sebagai makmum bagaimana? Ya paling gampang kita ngikuti imam saja, Pak. Imamnya dia mau ngikuti Imam Syafi'i 7 setelah takbiratul ihram, ya kita ikutin. Kalau yang lain pengen ikutin Imam Malik, kita ikutin yang Imam Malik, tidak masalah. Terus takbir tambahan ini, ya, misalnya setelah seseorang takbiratul ihram, ini dilaksanakan menurut jumhur ulama, ya, setelah seseorang membaca doa istiftah atau doa iftitah, ya. Jadi seseorang ketika mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka setelah itu dia membaca istiftah atau iftitah, baik yang Allahumma ba'id baini atau wajhatu, atau yang pendek misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa asila, misalnya yang pendek. Baru kemudian dia takbir tambahannya. Baru nanti setelah selesai takbir dia membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru membaca Al-Fatihah. Jadi urutannya seperti itu. Jadi setelah takbiratul ihram dia kemudian membaca istiftah, lalu kemudian takbir tambahan, lalu setelahnya ta'awudz dan juga Al-Fatihah. Lalu apakah di antara zikir-zikir atau di antara takbir tersebut ada zikir-zikir khusus? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama, ya, dari mazhab Hanafiyah dan juga Malikiyah mengatakan tidak ada zikir khusus, sehingga langsung setelah takbir Allahu Akbar, jadi langsung seperti itu. Tapi ulama lain, contohnya dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, yang dikutip oleh Imam Nawawi, disunahkan seseorang membaca takbir tasbih, ya, takbir tasbih dan tahlil, ya, dan tahmid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena mereka antara lain mengambil pendapatnya dalam ada sebuah athar, keterangan dari sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan ketika ditanya, inna hadzal id ghadan fa kaifa takbir, sesungguhnya id ini besok, bagaimana kami takbir? Kemudian beliau mengatakan, tukabbir wa tahmadu rabbak wa tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa tad'u wa tukabbir wa taf'al mithla dhalik. Engkau bertakbir dan juga engkau bertahmid kepada Rabbmu, dan juga engkau bersolawat, ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan ketika di antara takbir tersebut kita bisa melaksanakan takbir, tahlil dan tahmid dan tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Ini antara lain dikutip oleh Imam Nawawi. Kemudian, ya, seseorang yang, ya, kemudian juga disunahkan dalam sholat id seseorang membaca atau imamnya membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Dan ini merupakan kesepakatan mazhab yang empat. Sejumlah ulama Syafi'iyah juga mengatakan disunahkan membaca surat, alternatifnya membaca surat Qaf di rakaat pertama dan Qamar di rakaat kedua. Karena ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa Nabi SAW atau disunahkan membaca Qaf dan Qamar juga pada sholat id. Namun ini tentunya berat, ya, kalau Qaf dan id dan Qamar kalau di masyarakat kita. Yang paling mudah adalah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Lalu mengenai khutbahnya, khutbah sholat id adalah sunnah. Dia bukan wajib, dia adalah sunnah, dan ini berdasarkan kesepakatan mazhab fikih yang empat, ya. Dan disunahkan dalam sholat id terdapat 2 khutbah,
Dua khutbah seperti sholat Jumat, ya, seperti khutbah Jumat terdapat 2 kali khutbah, imamnya duduk lalu kemudian khutbah lagi, dan ini berdasarkan kesepakatan mazhab yang 4. Kemudian mengenai takbir, ya, mengenai takbir, yusannu takbir fi Idul Fitr, disunahkan untuk bertakbir pada Idul Fitri, dan ini madhab jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah, ya. Dan takbir ini dimulai waktunya dari Idul Fitri, yabda'u waktu takbir Idul Fitri bi ghurubi syamsi lailatul Id, dan dimulai takbir ini dari malam terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau menjelang malam takbiran, ya, kita sebutnya juga malam takbiran atau malam Idul Fitri, maka bisa dimulai dari situ. Ini antara lain pendapat yang dipegang di mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Malikiyah. Dimulai pada waktu tersebut. Kemudian adapun akhir waktu seseorang bertakbir di waktu Idul Fitri adalah, ya, binaqdi bisolat, dia adalah ketika imam naik ke atas mimbar, maka itu waktunya selesai untuk bertakbir. Dan dalam Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini maksudnya takbir yang dilaksanakan setelah sholat, seperti di sholat Idul Adha atau di waktu tasyrik, ya, disunahkan kita kan setelah sholat kita bertakbir, Pak, ya. Namun sholat Idul Fitri tidak ada zikir muqayyad seperti itu, ya. Nah, ini perlu jadi perhatian juga, karena saya sih pernah mendapat ada masjid seperti itu, dan itu di Antapani ketika sholat Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri zuhur, ya, zuhur di tanggal 1 Syawal, dia bertakbir setelah sholat, bertakbir seperti di hari-hari Idul Adha, di hari-hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ini sama sekali tidak ada sunnahnya. Yang sunnah itu di Idul Adha, tidak perlu untuk di Idul Fitri. Kemudian juga para ulama mengatakan, ya, bagaimana kemudian sighah takbir fil Id, bentuk dari takbir tersebut dalam sholat Id. Nah, ini penting juga untuk kita ketahui. Para ulama mengatakan la talzamu sighatun muayyanah litakbir. Ternyata tidak ada redaksi khusus tertentu dalam takbir yang kemudian itu harus dilaksanakan persis seperti itu. Fal amru fihi wasi'. Oleh karena itu urusan dalam hal ini terdapat keleluasaan. Wa hadza madhhabu Malik wa riwayatun an Ahmad, dan ini adalah pendapat Imam Malik dan sejumlah riwayat dari Imam Ahmad dan juga Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani dan juga ulama kontemporer seperti Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Kenapa mereka berpendapat seperti ini? Karena Allah memerintahkan dalam ayat mengenai bertakbir dalam surat Al-Baqarah, setelah Allah menyebutkan mengenai kewajiban berpuasa, ya, Allah sebutkan syahrul ramadan alladzi, dalam surat Al-Baqarah 185, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah ketika menyebutkan mengenai sifat bulan Ramadan yang merupakan diturunkannya Al-Qur'an, lalu kemudian dan Allah perintahkan untuk bersaum, faman syahida minkum syahra falyasum, maka hendaklah seseorang bersaum. Lalu juga Allah sebutkan mengenai keadaan orang yang sakit, ya, yang kemudian mengganti di hari yang lain. Dan kemudian Allah sambung dalam satu ayat yang sama, Allah sebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah sebutkan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dari hari-hari Ramadan ini dan mengagungkan Allah, ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha, dan engkau mengagungkan Allah, kau bertakbir, ya, atas petunjuk yang diberikan kepadamu. Perintahnya di sini disebutkan dalam ayat tersebut walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum,
Kita diperintahkan untuk bertakbir atas apa yang Allah telah berikan petunjuk. Nah, di sini akan tetapi tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung yang beliau menyebutkan lafaz takbir adalah seperti ini. Beliau tidak pernah menyebutkan secara khusus. Beliau tidak pernah menyebutkan secara khusus. Ya. Kemudian juga, ya, para ulama menyebutkan, ya, hadis atau ayat tersebut berlaku mutlak, ya, tidak diikat oleh suatu redaksi tertentu, ya. Maka bagaimanapun bentuk seseorang bertakbir, ya, sebagaimana difahami para ulama, takbir yang disebutkan para ulama, maka dia telah melaksanakan apa yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan, antara lain Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan annal mas'alata laisa fiha nasun yafsilu bainal mutanazi'ina min ahli ilm. Tidak ada nas, tidak ada hadis khusus yang kemudian menetapkan hal yang paling kuat di antara perselisihan para ulama. Artinya tidak ada redaksi yang datang langsung dari Nabi SAW yang kemudian bisa dihukumi bahwa redaksi takbir itu persis seperti ini, ya. Kemudian juga Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan anna ta'adudu siyaghi takbir al-waridah anis salaf yadulu ala tawsi'ah, bahwa terdapat sejumlah redaksi yang disebutkan oleh para salaf, yaitu para sahabat dan juga generasi setelahnya, mengenai redaksi takbir saat sholat id atau menjelang sholat id, ya. Dan ini menunjukkan terdapat keleluasaan. Dan ini juga sebagaimana ditanyakan kepada murid-muridnya Imam Malik, ketika ditanyakan wa makanal, apakah Imam Malik dahulu menyebutkan mengenai bentuk takbir, ya, bentuk takbiran, maka dijawab wa makanal Malik yahuddu fi hadhil asya haddan. Imam Malik tidak pernah membatasi bagaimana bentuk takbir tertentu dalam mazhabnya. Begitu juga dalam Imam Ahmad, ketika ditanya, beliau menjawab huwa wasi', artinya hal tersebut leluasa, terdapat keleluasaan. Kalau begitu, kalau memang banyak riwayatnya dari sahabat dan memang tidak ada dari Nabi langsung, manakah yang paling populer atau paling afdol di antara lafaz yang sering, lafaz takbir yang disebutkan para sahabat? Alhamdulillah, yang paling afdol adalah yang alhamdulillah sering kita ucapkan. Antara lain Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ini ada dua riwayat, antara lain dari Ibnu Mas'ud, antara disebutkan yang pertama adalah 3 kali atau 2 kali. Yang pertama 2 kali, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ini yang depannya 2 kali takbirnya. Redaksi yang kedua dari sahabat adalah Allahu akbar, 3 kali depannya. La ilaha illallah, wallahu akbar, wallah pakai wa, ya. Wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini di akhirnya lillah alhamdu. Jadi lillahil hamd, ada qalqalahnya kalau kita baca. Kesalahan orang-orang biasanya bacanya walillahil hamd. Nah, ini mengubah makna secara jauh. Jadi artinya, dan bagi Allah memiliki ilham. Maknanya ini kesalahan fatal. Tapi yang benar walillahil hamd. Itu di antara redaksi yang paling afdol, ya. Memang bukan datang dari Nabi SAW, tapi sejumlah sahabat dikatakan bahwa mereka menggunakan sebagian yang di antara athar yang sahih adalah seperti itu, yang alhamdulillah kita baca, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Syafi'i, ya, karena hal ini terdapat keleluasaan. Dalam Imam Syafi'i dalam kitabnya beliau menyebutkan fa in zada faqal, apabila seseorang hendak menambahkan lalu dia mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Allahu akbar wa la na'budu illallah
mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar fahasan. Kata Imam Syafi'i, maka hal itu pun tidak mengapa. Tidak mengapa ya. Jadi tidak tepat bila ini kemudian, karena yang difahami oleh para ulama bahwa dalam takbir ini terdapat keleluasaan. Karena yang pertama tadi tidak ada riwayat yang langsung kepada Nabi SAW. Karena ini perkara yang penting. Kalau memang misalnya Nabi SAW menjelaskan secara khusus, ada lafaz khusus, pasti Nabi SAW sudah memberitahu. Sebagaimana beliau mengajari doa-doa, pasti beliau akan memberitahu, lafaz kalian bertakbir dalam id seperti ini. Namun kata para ulama tidak ada. Yang ada justru ada sejumlah redaksi yang tidak persis sama, tapi ada perbedaan. Satu redaksi dengan redaksi lainnya antara para salaf atau antara para sahabat dan juga generasi setelahnya, ya. Sehingga terdapat keleluasaan di sini. Dan yang tadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, antara lain ini yang sering dibacakan juga di Masjidil Haram. Masjidil Haram sampai sekarang juga ada tambahan seperti ini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi tidak masalah untuk membacanya, memberikan tambahan seperti itu, karena terdapat keleluasaan di sini. Adapun yang afdol, yang tadi kami sebutkan, yang alhamdulillah sudah biasa kita juga laksanakan, yang sudah biasa kita laksanakan. Kemudian, ya, dan yang utama adalah tidak perlu seseorang kemudian berkor. Jadi seseorang menunggu yang pemandunya sampai selesai baru dia kemudian ya membaca bersama-sama. Akan tetapi yang sunnah, yang utama adalah seseorang membaca secara langsung saja, Ya, ini menurut sebagian ulama ya. Walaupun sebagian ulama lain ada yang mengatakan tidak mengapa, namun yang lebih mendekati sunnah adalah artinya sendiri-sendiri. Ini yang lebih mendekati sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian juga ada sunnah-sunnah salat Id, yaitu adalah yustahabbu takbiratul ma'mumin ila salatil id ba'dal fajr, dan juga disunahkan seseorang itu bertakbir sejak waktu fajar ketika akan ke masjid, ketika akan ke mushola, ke tempat sholatnya, maka seseorang disunahkan untuk mengeraskan takbirnya ketika akan ke tempat sholatnya. Dan ini sunnah bagi laki-laki, adapun perempuan tidak perlu dikeraskan. Kemudian juga seseorang yang akan sholat id disunahkan dia berjalan kaki, walaupun dia memiliki kendaraan, bila memungkinkan dia berjalan kaki. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, idza nudiya bis shalah, bila kalian dipanggil untuk sholat, fa'tuha wa antum tamshun, maka datangilah dan engkau berjalan. Artinya lebih berjalan memiliki keutamaan khusus. Kemudian juga kita ketahui bahwa seseorang yang sholat id, ya, dia disunahkan menempuh jalan yang berbeda antara dia pergi dan dia pulang. Dia menempuh jalan yang berbeda, dan ini sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di antara sunnah-sunnah lainnya adalah, ya, seseorang juga tidak ada sholat qobliyah dan juga ba'diyah setelah id, ya, setelah id. Dan ini ijma ulama, kesepakatan ulama. Jadi tidak ada namanya tahiyatul lapangan, ya, tahiyatul musholla nggak ada. Jadi seseorang langsung saja duduk, ya, lalu kemudian dia bertakbir. Dan juga di antara adab lain adalah yustahab an ya'kula fil fitr qabla salatil id. Seseorang disunahkan memakan sesuatu sebelum pergi salat id. Dan di antara sunnah yang ditekankan adalah makan kurma dalam ganjil. Sehingga sejumlah ulama, contohnya ulama dari Tanah Suci, Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin, beliau mengatakan sunnah memakan kurma dengan jumlah ganjil itu antara lain adalah ketika seseorang akan pergi menuju sholat Idul Fitri, ya. Bukan di waktu-waktu lain, kata Syekh Utsaimin. Kalau menurut beliau yang disunahkan
memakan kurma dengan jumlah ganjil adalah ketika seseorang akan pergi sholat Idul Fitri. Adapun sholat Idul Adha kita ketahui tidak disunahkan makan, akan tetapi disunahkan makan setelahnya. Yaitu setelah, yang lebih utama adalah ketika setelah menyembelih bila memungkinkan bagi dia. Kemudian juga para ulama mengatakan yusannul ghuslul idaini, disunahkan menurut jumhur ulama mandi ketika akan pergi sholat Id. Mungkin kalau kita bertanya-tanya, ya itu mah sudah biasa lah, kalau kita pasti mandi ya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita mau memahami semua ini, merenungi lebih dalam, ini adalah salah satu bentuk nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika dikatakan mandi, kita nganggap ya sudah biasa, kita sudah pasti mandi. Dan ini subhanallah, padahal tradisi ini datangnya dari Islam, seseorang untuk mandi terlebih dahulu. Karena kita tahu ya, bahkan raja-raja, ratu-ratu sekelas Ratu Elizabeth saja ya, dikatakan bahwa dia itu mandinya ya, Ratu Elizabeth I kalau tidak salah, mandinya setahun 2 kali, Pak. Kemudian yang terkenal dulu yang Ratu Spanyol, Pak ya, yang dijadikan lagu terkenal itu karena simbol kecantikan, Isabella. Isabella itu dalam riwayat sejarahnya dia, catatan fakta sejarah dia mandi 2 kali, Pak, sepanjang hidup, yaitu ketika antara lain salah satunya ketika dia dilamar. Ketika dia dilamar baru dia mandi ya. Sisanya dia pakai parfum saja ya. Makanya industri parfum di negara-negara Eropa itu luar biasa ya, karena itu memang mereka jarang, dan kebiasaan orang Eropa itu sampai sekarang, Pak ya. Orang-orang Jerman itu kan terkenal memang mandinya jarang, Pak ya. Saya juga saya punya teman orang Denmark ya, yang dia masuk Islam, alhamdulillah, dan masya Allah dia orang yang menghafal Quran. Tapi tampaknya kebiasaannya zaman dulu ya, atau kebiasaan bangsanya, jarang mandi itu masih dibawa. Kadang saya mendapati kalau siang, kok ini masih acak-acakan, terus baunya asem gitu. Ternyata setelah saya nonton beberapa video, oh ternyata kebiasaan orang Eropa memang jarang mandi sampai sekarang. Orang Jerman ya. Teman saya itu orang Denmark ya, seperti itu juga. Jadi alhamdulillah kita menganggap itu biasa, karena itu sebenarnya kebiasaan yang datangnya dari agama kita. Kemudian juga yustahabbu tatayyub fi yaumil id, juga disunahkan untuk seseorang memakai wewangian ketika akan pergi ke lapangan Id. Nah, subhanallah, Islam mengatur seperti ini. Wewangiannya adalah laki-laki yang tercium oleh harumnya oleh orang sekitarnya, adapun perempuan yang parfumnya terlihat warnanya namun tidak tercium oleh orang sekitarnya, hanya tercium oleh dirinya sendiri ya. Karena perempuan tentunya kita ketahui diharamkan menggunakan wewangian yang mengundang orang lain ya, terutama tercium oleh laki-laki. Namun laki-laki justru disunahkan untuk harum. Dan di sholat Id adalah waktu yang utama kita menggunakan parfum ya. Dan juga disunahkan mutajammilan li sholatil Id ala ahsani hay'ah. Dan ini disepakati para ulama, yaitu seseorang disunahkan menuju sholat Id dengan selain pakaian terbaik, dia juga berdandan, terutama nih laki-laki, berdandan, memakai pakaian terbaik dan juga aksesoris terbaik saat akan pergi sholat Id ya. Nah, ini sholat Id. Nah, ini juga sekaligus sebagai pengingat bagi orang-orang. Ada sebagian orang-orang yang kita temui saat sholat Id, ada orang-orang yang ingin tampil sok sederhana, Pak ya. Kadang hanya pakai kaos saja ya. Kadang pakai pakaian sehari-hari ya. Padahal dia mampu menggunakan pakaian yang bagus, dia mampu menggunakan pakaian yang rapi. Tapi ada orang yang sok sederhana ya. Padahal dia kalau dalam undangan yang diselenggarakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh manusia, dia bisa berdandan. Tapi diundang dalam sebuah acara yang Allah syariatkan, dia pakaiannya asal-asalan. Padahal Allah berfirman ya dalam salah satu ayatnya, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah sebutkan, wahai anak Adam, gunakanlah perhiasanmu atau pakaian terbaikmu inda kulli masjid, saat engkau memasuki masjid, termasuk juga saat memasuki musola, tempat dilaksanakannya atau lapangan dilaksanakannya sholat Id ya. Ya kan kalau di kita begini, Pak, kadang mau ke undangan dia
pakai kaos, nanti bajunya digantung di mobil Pak ya, takut kusut. Begitu pakai masuk mau parkir, dia pakai batiknya, pakai pakaian terbaiknya ya, supaya nggak kusut tadi digantung. Dia masuk ke tempat undangan manusia dalam keadaan rapih dan pakai parfum harum sekali. Nanti kemudian sampai zuhur, wah ini waktunya sholat nih. Kemudian dia menuju ke masjid, bajunya dilepas lagi Pak, gantung lagi. Dia sholat pakai kaos dalamnya ditambah keringat-keringatnya. Pakai kaos dalam saja, Swan brand belakangnya kelihatan atau merek-merek lain. Sedangkan baju yang terbaiknya dia gantung ya. Nah ini sesuatu yang sangat aneh. Padahal dia saat itu menghadap Robnya manusia. Ya. Maka hendaklah dia memperhatikan pakaiannya. Kemudian juga mengenai tahniah. Tahniah itu maksudnya mengucapkan selamat dalam Id. Ya. Para ulama mengatakan mazhab yang 4, la ba'sa bitahniyah bil Id, maka tidak mengapa saling mengucapkan selamat dalam Id. Lalu apakah ada doa khusus? Jawabannya tidak ada dari Nabi SAW doa khusus. Hanya saja para sahabat dahulu ya, antara lain dalam sebuah riwayat yang disebutkan Jubair bin Nufair disebutkan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqau yaumal id. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka bertemu pada salat Id ya, atau pada hari Id, yaqulu ba'duhum li ba'din, mereka saling mengucapkan satu sama lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, cuman sampai situ kalau riwayatnya. Semoga Allah menerima, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kami dan juga darimu. Maksudnya apa yang diterima? Amal-amal solehnya. Amal-amal solehnya. Ya. Taqabbalallahu, tadi saya taqabbalallahu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari Anda, ya. Namun para umumnya mengatakan hal ini sesuatu yang leluasa ya, karena memang tidak ada hadis khusus dari Nabi SAW menyebutkan doa yang khusus ketika Lebaran atau sholat Id atau hari Id. Itu hanya perilaku para sahabat ya, dan juga bagus ya, bisa kita gunakan sebagai yang utama. Andaikan sejumlah ulama mengatakan andaikan mau menambahkan maka tidak masalah ya. Kalau di Indonesia siyamana wa siyamakum itu penekanan saja, semoga Allah menerima dari kami dan darimu, siyamana pahala saum saya dan juga pahala saummu, atau kadang menambahkan sholihul a'mal, amal-amal soleh ya, amal-amal soleh kita ya. Kalau di Indonesia kan biasanya minal aidin, dari aidin itu yang kembali, minal aidin, karena kan sholat Id tadi kita ketahui asal katanya dari sesuatu yang kembali, minal aidin wal faizin. Faizin artinya yang menang ya. Sebenarnya itu tidak masalah menurut sebagian ulama, walaupun yang utama tadi kita mengikuti yang tadi sahabat ya. Kalau di Saudi juga biasanya mereka menggunakan kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga engkau baik-baik, atau semoga engkau baik, sejahtera sepanjang tahun ya. Itu juga merupakan doa ya. Sehingga dalam hal ini para ulama mengatakan tidak usah tasyaddud, tidak usah bersikeras menggunakan satu lafaz, karena memang tidak ada redaksi khusus dari Nabi SAW. Tapi andaikan seseorang menggunakan contoh dari sahabat, maka itu yang utama. Kemudian juga berkaitan dengan sholat ya, berkaitan dengan sholat Id ya, adalah ketika yang juga diberikan kita perhatian adalah tempat meletakkan sandal ketika sholat Id, karena biasanya orang meletakkan sandalnya di depan Pak ya. Ini yang sunnah dari Nabi SAW ketika seseorang sholat ya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan ketika sholat
melihat para sahabat mereka ada sholat di lapangan, beliau mengatakan, tetaplah engkau pakai kedua sendalmu, ya. Jadi pakai sendal ketika sholat di lapangan itu diperbolehkan. Tapi dikatakan oleh beliau, jika kamu lepas, maka letakkanlah di antara kedua kakimu. Letakkanlah di antara kedua kakimu. Dan jangan kamu letakkan di sebelah kananmu, atau di sebelah kanan temanmu, atau di belakangmu, karena akan mengganggu orang yang di belakangmu. Jadi jangan di sebelah kanan dan juga jangan di belakang kita, karena mengganggu orang yang ada di belakang kita, ya. Kemudian sejumlah ulama juga, antara lain Syekh Albani, beliau mengatakan, ya, ada isyarat larangan meletakkan sendal di depan dan di sebelah kanan ketika sholat. Ada isyarat, ya, berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, ya, ketika beliau melarang, janganlah seseorang meludah ke arah depannya, karena ia sedang bermunajat kepada Allah selama ia mengerjakan sholat, dan juga jangan pula meludah ke samping kanan, karena di samping kanannya ada malaikat. Hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya atau di bawah kaki, sebelah kiri ataupun di bawah kaki, bila seseorang meludah contohnya di lapangan, ya. Dan setelah selesai sholat, hendaklah ia membersihkan, yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari. Dari hadis tersebut, keumuman hadis tersebut, salah seorang pakar hadis yang terkenal, Syekh Albani, mengatakan di sini terdapat isyarat yang halus untuk tidak meletakkan sandal di depan. Adab inilah yang banyak disepelekan oleh kebanyakan orang, ya. Jadi kalau kita mau pasang sendal, kita simpan di sebelah kiri kita. Namun karena kita semua berjajar, maka kita bisa kumpulkan di lapangan itu di sampingnya. Jadi jangan masing-masing simpan di depannya, ya. Karena ini merupakan sebuah adab yang hendaknya dilakukan orang yang sholat. Kalau nggak salah sudah di sini udah mulai, Pak, ya, di pinggir, ya, di sebelah pinggirnya, ya. Kalau di lapangan-lapangan yang lain kan biasanya di depan, Pak, ya. Nah ini merupakan bukan sebuah adab yang baik. Dan yang terakhir berkaitan dengan Idul Fitri, ya, antara lain tradisi salaman, ya, tidak masalah seseorang bersalaman. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita berjabat tangan dengan bukan non mahram kita, atau bukan mahram sama kita, tetangga, ya, tetangga ibu-ibu, ya, atau ya bapak-bapak. Pokoknya yang berbeda berbeda jenis kelamin sama kita, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena Nabi SAW disebutkan oleh para istrinya bahwa beliau pernah membaiat para wanita, namun beliau tidak pernah memegang tangan mereka sama sekali. Dan juga ada sebuah ancaman yang keras, ya, dari riwayat Imam At-Tabrani dan sejumlah ulama hadis mengatakan hadis tersebut sahih. Beliau mengatakan, li'an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, ya, khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Jadi mulai sekarang sama tetangga cukup gini saja, Pak. Ibu-ibu tetangga, ya. Cukup kita ngasih tanda saja seperti ini, ya, atau yang lain, namun tidak kita sentuh, ya. Ini biasanya yang perlu kita luruskan, karena di masyarakat banyak, ya, apalagi di kantor-kantor, ya, kadang karena keatasan jadi dia nggak enak. Padahal orang sekarang sudah paham, kalau kita cukup memberikan tanda, orang sudah paham, ya. Tidak perlu kita kemudian bersalaman seperti itu. Demikian bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, maka kami persilahkan.